Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, masyarakat Bengkulu yang saya cintai dan saya banggakan. Kami Paslon 02 berkomitmen untuk mewujudkan Bengkulu yang maju, sejahtera dan hebat. Sesungguhnya visi ini sudah kami jalankan dan akan kami tuntaskan dalam periode kedua kepemimpinan saya sebagai gubernur. Bengkulu ini akan maju kalau ada integrasi dan koneksitas program yang berskala nasional, regional dan lokal. Maka pengembangan kawasan pelabuhan Pulau Bayi yang terintegrasi dengan Bandara Fatmawati dan ditunjang lapangan udara Angkatan Laut terkoneksi dengan tol kawasan tengah Pulau Sumatera. Ini memastikan bahwa Pulau Bayi akan menjadi pintu gerbang ekonomi Bengkulu dan kawasan tengah Pulau Sumatera. Dan ini harus didukung dengan penguatan kelembagaan pemerintah, baik vertikal maupun perguruan tinggi, serta transformasi Bank Bengkulu menjadi bank syariah. Di samping itu, hilirisasi produk pertanian harus kita lakukan secara masif. Inilah Bapak Ibu sekalian yang menjadi awal kemajuan Bengkulu yang sesungguhnya. Di samping itu, kita membuat program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat agar masyarakat Bengkulu betul-betul sejahtera. Kartu Bengkulu Sejahtera kita peruntukkan bagi masyarakat Bengkulu yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat maupun bantuan pangan non-tunai. Penggratisan siswa SMP, SMA, sampai MA Madrasah dan Aliyah, semua kita gratiskan untuk tingkat SMA-nya. Termasuk pemberian beasiswa kepada para mahasiswa yang berprestasi. Kita juga menghapuskan pajak kendaraan bermotor roda 2. Di samping itu kita menyeragamkan siltap kepala desa, BPD dan perangkat desa, serta mengalokasikan APBD Bengkulu sebagian untuk anggaran dana desa. Di samping itu kita meningkatkan kesejahteraan ASN, kemudian honorer seprovisi Bengkulu. Di samping itu pengadaan Al-Sintan yang betul-betul bersifat untuk masyarakat Bengkulu dan betul-betul kita wujudkan dalam kesejahteraan masyarakat Bengkulu. Baik, terima kasih. Jadi wabah COVID-19 memang di samping berdampak kepada sektor kesehatan juga sangat mengganggu sektor usaha terutama UMKM. Dan kita patut bersyukur Provinsi Bengkulu justru dampak COVID-19 terhadap sektor ekonomi, kita masih pada posisi pertumbuhan Bengkulu itu terbaik di Sumatera, di mana kita terkontraksi paling pada posisi positif 0,9. Sementara provinsi-provinsi lain banyak pertumbuhannya menjadi negatif. Nah, bagaimana usaha kita agar pertumbuhan ini segera menjadi pulih sebagaimana sedia kala? Maka yang pertama tentu kita menyiapkan skip bantuan modal, sebagaimana yang sudah juga diprogramkan oleh pemerintah pusat, tapi akan kita top up melalui anggaran APBD Bengkulu, agar modal usaha peta itu UMKM bisa segera berusaha kembali sebagaimana sedia kala. Kemudian yang kedua tentu kita membantu dari sektor pemasaran, bentuk-bentuk pelatihan dan sebagainya. Nah, sehingga nanti diharapkan dengan adanya pelatihan modal usaha, kemudian jaringan pemasaran, kita harapkan kembali segera pulih sektor UMKM yang ada di Bengkulu. Nah, di samping itu tentu kita harus meng-create bentuk usaha UMKM baru yang sesuai dengan masa pandemi COVID-19, di mana ada beberapa sektor UMKM yang bisa dikembangkan, misalnya sistem jual beli online, kemudian jual beli dengan sistem promosi yang tidak harus kontak langsung antara pembeli dan penjual. Dan banyak lagi sektor-sektor usaha UMKM yang bisa dikembangkan yang tidak harus sekali lagi berkerumun atau berkumpul dalam jumlah massa banyak. Nah, faktor-faktor seperti ini yang harus kita kembangkan agar sektor usaha UMKM dapat juga tetap berkembang walaupun di masa pandemi COVID-19. Masih ada sisa waktu 25 detik, ingin menambahkan untuk Cagup nomor urut 2? Baik, kita tunggu waktu selesai. Paslon Cagup 1 tadi memberikan pertanyaan dan sudah dijawab termasuk sanggahannya. Sekarang giliran untuk Cagup nomor urut 2 untuk Anda mengajukan atau memberikan pertanyaan bagi Cagup 1 dan 3. Waktu 1 menit dipersilahkan. Mulai dari sekarang, silahkan Pak. Dulu Mbak, belum tahu tadi. Mulainya belum dikasih tahu tadi. Baik. Boleh diulang? Saya ulangi, saya kasih cue. Untuk Cagup nomor urut 2, boleh memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh Cagup 1 dan 3, dimulai dari sekarang, waktu 1 menit. Silakan. Persoalan mendasar yang dihadapi Bengkulu adalah kemiskinan. Ketika saya menjabat sebagai gubernur, saya menganalisa angka kemiskinan paling kronis itu di era tahun 2005 sampai 2010, di mana angka kemiskinan Bengkulu di atas 19%.
Dan pada waktu itu saya mendapatkan angka alokasi APBD justru banyak sekali tereksploitasi lebih dari 500 sekian puluh miliar yang bukan teralokasi untuk kesejahteraan rakyat apalagi berorientasi kepada pangan. Banyak sekali proyek mangkrak pada waktu itu seperti proyek jarak, terowongan, rel kereta, termasuk pabrik semen dan Alsintan yang mau direncanakan di sekitar Babatan. Ini yang menguras APBD yang mengakibatkan kemiskinan Bengkulu waktu itu pada sangat tinggi. Nah, angka kemiskinan Bengkulu juga diakibatkan kontribusi kota yang sangat besar terhadap angka kemiskinan Bengkulu pada saat ini. Sementara Bengkulu sudah berusaha keras ya bagaimana menurunkan angka kemiskinan secara progresif. Nah, maksud saya apa argumen Pak Agusrin dan Pak Helmi Hasan terkait dengan penurunan angka kemiskinan? Baik. Faktanya baik program Samisake maupun penurunan angka kemiskinan di kota, ternyata angka pengangguran juga menyumbang tertinggi terhadap Provinsi Bengkulu itu adalah Kota Bengkulu. Ini menunjukkan bahwa program pembukaan lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh wali kota menurut saya gagal. Karena angka pengangguran tertinggi di Kabupaten Kota Provinsi Bengkulu adalah Kota Bengkulu. Demikian juga penurunan angka kemiskinan juga sangat stuck, maka kota memberikan kontribusi angka kemiskinan tertinggi kepada Provinsi Bengkulu. Kemudian yang kedua terkait dengan Pak Agusrin, datanya sangat valid bahwa 580 miliar anggaran APBD Bengkulu pada waktu itu yang tereksploitasi dan betul-betul mangkrak tidak bermanfaat. Kalau itu betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat, saya yakin betul penurunan angka kemiskinan Bengkulu akan sangat drastis dan masyarakat Bengkulu betul-betul akan sejahtera. Tapi yang terjadi sekali lagi, kita bisa lihat bagaimana stasiun gagal, terowongan gagal, proyek jarak gagal, kemudian Alsintan gagal, pabrik semen gagal, dan nilainya ratusan miliar. Sekali lagi data statistik itu menunjukkan bahwa angka kemiskinan paling kronik itu adalah di tahun 2010 sampai tahun 2012. Kemudian penurunannya sangat stuck pada era itu. Nah, di era saya sejak 2017 sampai 2020 sekarang, Bengkulu termasuk satu provinsi terbaik di dalam menurunkan angka kemiskinan. Atau dengan angka statistik menunjukkan, Bengkulu adalah provinsi yang paling progresif di dalam menurunkan angka kemiskinan 2-3 tahun terakhir. Dan angka itu tentu divalidasi dengan indikator ekonomi yang lain, di mana pertumbuhan investasi Bengkulu selama 2-3 tahun terakhir naik 187% dan pengendalian inflasi terbaik di Sumatera. Di samping itu, kalau saya melihat pada zamannya Pak Agusrin sesungguhnya hampir tidak ada investasi pada waktu itu. Yang waktu membangun infrastruktur pada waktu itu adalah eksploitasi APBD dengan proyek yang mangkrak yang saya katakan tadi. Masyarakat itu dikatakan sejahtera, syaratnya 3. Yang pertama dia sehat, yang kedua dia cerdas, yang ketiga dia punya penghasilan yang layak. Maka program kesejahteraan yang kita buat yang pertama tentu mengeluarkan Kartu Bengkulu Sejahtera yang berfungsi sebagai Kartu Indonesia Sehat maupun Kartu Indonesia Pintar, termasuk belanja non-tunai yang bisa digunakan oleh masyarakat. Sehingga nanti tidak ada lagi masyarakat Bengkulu yang akan mengalami keluhan terkait dengan kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan konsumsi pangannya. Kemudian yang kedua, terkait dengan upaya pembagian bahan pangan. Saya kira melalui program Kartu Bengkulu Sejahtera itu akan lebih berkeadilan, lebih tepat sasaran, dan lebih berdaya guna. Karena kita menggunakan database yang pasti. Tapi ketika kita menyalurkan bantuan pangan dengan cara pembagian massal sebagaimana dilakukan oleh kota, bahkan saya sebagai gubernur pada waktu juga mendapatkan bantuan rasmi dan beras dari Kota Bengkulu, saya kira yang tidak saja mubazir tapi juga melanggar undang-undang. Terima kasih. Untuk memajukan Bengkulu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu, kita dihadapkan dengan persoalan pertama, posisi Bengkulu yang terisolasi dari 4 provinsi besar yang ada di Sumatera. Kemudian yang kedua, penduduk Bengkulu jumlahnya sedikit, akibatnya memang APBD kita juga kecil. Dan harus kita akui juga angka kemiskinan provinsi Bengkulu juga tinggi. Namun demikian posisi itu yang harus kita selesaikan. Maka langkah yang bisa membuat Bengkulu maju dan masyarakat sejahtera adalah membuka keterisolasian Bengkulu dengan membangun infrastruktur strategis yang bersifat nasional yang bukan dibiayai dari APBD Bengkulu. Kalau keterbukaan isolasi Bengkulu berhasil melalui pintu Pulau Bayi terhubung koneksi dengan kawasan tengah Pulau Sumatera dan mendorong pembesaran kelembagaan yang ada di Provinsi Bengkulu, termasuk pengembangan perguruan tinggi, pengolahan industri hasil pertanian dan perkebunan. Ini yang akan menjadi langkah awal bahwa Bengkulu bisa mengalami kemajuan. Kemudian yang kedua, itu semua bisa hanya akan berjalan kalau birokrasi Bengkulu dikelola secara benar, secara baik, transparan dan akuntabel. Karena tidak mungkin bisa menjalankan program pemerintah kalau tidak didukung oleh birokrasi yang sehat, birokrasi yang produktif dan birokrasi yang bersih.
Kemudian yang ketiga, kita ingin memastikan bahwa perencanaan yang disusun sekecil apapun dari semua program pembangunan Bengkulu harus betul-betul dianalisa dengan tepat. Dan ini kita buktikan, Bengkulu pada tahun 2019 yang lalu mendapatkan penghargaan dari Bappenas sebagai provinsi dengan predikat terbaik nasional dalam rangka perencanaan dan pencapaian pembangunan setelah Jawa Tengah, Provinsi Bengkulu baru Jawa Timur. Saya kira ini langkah-langkah yang harus diambil oleh Bengkulu agar kita bisa memajukan daerah ini sekaligus masyarakatnya bisa sejahtera karena penggunaan APBD betul-betul tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tepat dan dikelola dengan birokrasi yang sehat dan produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.